Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Eka DCK Katui dengan NIM 2023 79057 dari Universitas Papua, jurusan Teknik Sipil. Nah, dalam video ini saya buat untuk melengkapi UTS saya, yaitu Mekanika Tanah 2. Nah, soal yang pertama yaitu tentang distribusi tegangan di dalam tanah, yaitu tentang beban titik. Nah, soalnya adalah tiga buah kolom terletak dalam suatu baris, masing-masing mempunyai jarak 4 meter. Beban-beban pada kolom 1, 2, dan 3 berturut-turut adalah 570, 228 kN, dan 399 kN. Nah, di sini kita juga diminta untuk menghitung tambahan tegangan vertikal yang terjadi pada kedalaman 2,5 meter di titik-titik yang diperlihatkan pada gambar. Kemudian juga kita diminta jika diketahui bahwa tanah homogen dengan berat volume basah yaitu 17 kilonewton meter kubik, berapakah tegangan total akibat beban kolom dan tekanan overburden atau tekanan akibat berat tanahnya sendiri pada masing-masing titik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kembali di gambar di bawah yang di bawah soalnya ini dijelaskan atau sudah ditulis secara jelas sekali. Nah, kolom 1 yaitu 570 dan kolom 2 yaitu 228, kemudian kolom 3 adalah 399 kilonewton. Nah, jarak antara kolom 1 ke kolom 2 dan ke kolom 3 yaitu 4 meter dan sebelahnya lagi 4 meter. Dengan kedalaman dari kolom ke titik yaitu Z sama dengan 2,5. Nah, jarak antara titik ke titik yaitu 2 meter. Kemudian yang perlu dicatat atau diingat bahwa berat volume basah yaitu 17 kilonewton meter kubik. Nah, selanjutnya. Nah, yang ini adalah cara penyelesaiannya di mana hanya ini untuk menentukan tegangan vertikal akibat tiap beban. Nah, jadi di sini ada tabel 1, kolom 1, tabel kolom 2, kemudian juga tabel kolom 3 atau beban kolom 3. Nah, dari beban kolom 1 sampai 3 ini dibuatkan tabel untuk kita dapat mudah untuk menghitung tegangan vertikal akibat tiap dari beban kolom-kolom tersebut ini. Nah, di sini sudah dijelaskan ya ini kolom 1 yaitu Q sama dengan 570 kN. Kemudian jarak dari kolom 1 ke titik 1 yaitu 2. Nah, jarak dari kolom 1 ke titik 2 yaitu 4. Kemudian jarak dari kolom 1 ke titik 3 yaitu 6. Nah, untuk mendapatkan nilai R per Z-nya ini kita dapat dari mana? Nah, kita akan mendapatkan nilai R per Z-nya ini dari, nah 2 ini R-nya ini adalah 2, kemudian Z-nya ini apa? Z-nya itu yang tadi kedalaman dari kolom ke titik. Nah, kedalaman dari kolom ke titik yaitu 2,5. Jadi, R-nya ini 2 kita bagi dengan 2,5. Nah, hasilnya itu yang R per Z yaitu 0,8. Begitu juga selanjutnya yaitu 4 kita bagi dengan 2,5 hasilnya 1,6. Kemudian juga 6 kita bagi dengan 2,5 hasilnya yaitu 2,4. Nah, kemudian ini yang untuk menentukan nilai IB-nya ini, kita bisa lihat, ini kita fokus di kolom 1 dulu, beban kolom 1. Nah, untuk mendapatkan nilai IB-nya ini, kita boleh lihat ke grafik. Nah, grafik yang ada di bawah, di bawah cara penyelesaiannya ini. Nah, kita lihat, untuk menentukan nilai IB-nya ini, dan kita dapat lihat dari grafik ini, yaitu kita tentukan dari nilai R per Z-nya. Nah, di sini kita lihat yang R per Z-nya ini 0,8. Nah, grafik ini 0,8 yaitu ada 0,0, 0,5, nah ada 1,0. Nah, sedangkan 0,8 ini ada di antara 0,5 dengan 1,0. Kita lihat, nah 1,0, satu garis di belakangnya, satu garis itu. Jadi itu 0,8. Nah, kita tarik ke atas sampai bersinggungan dengan garis NB-nya kita belok ke kiri. Nah, kita lihat ke kiri. Dan hasilnya itu adalah 0,8.
139. Begitu juga selanjutnya. Untuk melihat yang berikut nilai IB-nya, kita lihat. Contohnya nih, R per Z yang titik 2. Kolom 1 ke titik 2, yaitu 1,6. Kita lihat 1,6 ada di mana? Kita lihat 0,0, 0,5, 1,0, 1,5. Nah, di depan 1,5 ini, satu garisnya ini. Nah, kita tarik sampai bersinggungan dengan garis NB-nya. Langsung kita belok ke arah kiri. Nah, kita lihat bagian kiri. Hasilnya berapa? Yaitu 0,020. Nah, selanjutnya begitu juga untuk kolom 1 ke titik 3. Nilai R per Z-nya yaitu 2,4. Kita lihat di sini dari 1,5, 2,0. Nah, kita lihat ke depan sedikit. Nah, di setelah 2,5, di belakangnya satu garis yaitu 2,4. Kita tarik sampai bersinggungan, kita langsung ke arah kirinya. Nah, kita lihat di kirinya ini ada, yaitu 0,004. Nah, setelah mendapatkan nilai IB-nya dari grafik tersebut dengan nilai R per Z, nah, untuk menentukan yaitu delta sigma Z, dapat nilai dari delta sigma Z-nya itu dari mana? Nah, lihat rumus yang tadi di atas. Untuk menentukan tegangan vertikal akibat tiap beban, kita dapat menggunakan rumus yaitu delta sigma Z sama dengan Q per Z pangkat 2 kali IB. Nah, dari rumus ini kita masukkan nilai-nilai yang tadi kita telah dapat tersebut. Nah, contohnya nih. Nah, Q-nya berapa? Q-nya itu adalah beban dari kolom 1 tersebut. Beban dari kolom 1 berapa? 570. Nah, kita masukkan 570 570 per Z-nya berapa tadi? Yaitu 2,5 pangkat 2. Nah, jadi 570 per 2,5 pangkat 2 dikali dengan IB-nya berapa? Nah, 0,139. Fokus dulu ke beban kolom 1. Nah, jadi hasilnya yaitu 12,7. Selanjutnya juga begitu. Yaitu Q-nya berapa? 570 dibagi dengan 2,5 pangkat 2 dikali dengan IB-nya berapa? 0,020. Hasilnya 1,8. Selanjutnya lagi. Begitu kita masukkan yang sama 570 per 2,5 pangkat 2 dikali IB-nya berapa? 0,004. Hasilnya yaitu 0,4. Nah, selanjutnya sama cara pengerjaan dari beban kolom 1 ke titik 1, titik 2, dan titik 3 itu juga akan berlaku ke beban kolom 2, titik 1, titik 2, titik 3, dan beban kolom 3, titik 1, titik 2, dan titik 3-nya. Nah, sama juga contohnya nih, kita bawa yang titik 2-nya dulu. Titik 2-nya juga sama, kita bisa lihat, yaitu lihat. Q-nya adalah 228 kN dengan jarak dari titik 2 ke kolom 2 ke titik 1 yaitu 2. Kemudian jarak dari kolom 2 ke titik 2 itu 0. Nah, kenapa bisa 0? Kalau tadi teman-teman perhatikan di gambar yang awal, itu jarak dari kolom 2 dengan ke titik 2 itu tidak ada jaraknya, tapi sejajar gitu, selurus atau searah-searah. Nah, dari atas sampai bawah sama. Jadi tidak ada jarak, jadi 0. Kalau misalkan dari kolom 2 ke titik 3, itu kan 2 meter. Nah, jadi tulisnya 2 di sini, di tabelnya. Berikut, untuk mendapatkan nilai R per Z-nya bagaimana? Nah, kita sama kayak yang di atas, yaitu 2-nya kita bagi dengan jaraknya itu 2,5. Nah, kita bagi 2 dibagi 2,5 hasilnya 0,8. Nah, kemudian juga 0 dibagi 2,5 hasilnya 0,0. Kemudian juga 2 kita bagi dengan 2,5 hasilnya 0,8. Nah, untuk dapat nilai IB-nya bagaimana? Kita lihat lagi di grafiknya ini kembali. Nah, di grafik ini juga kita bisa lihat yaitu 0,8. Nah, di sini yang ada nilainya itu yang cuma, oh tidak, 0,8 itu kita lihat di sini. Nah, sama ya, berarti sama dengan yang awalnya, di kolom 1. Yang 0,8 kita lihat dari garisnya sampai bersinggungan, kita belok ke kiri dan hasilnya yaitu 0,139. Kalau untuk IB nilai IB-nya yang dari grafik 0,0 per Z-nya itu kita lihat 0 per 0. Nah, kita tarik ke atas sampai bersinggungan di atas. Nah, kita belok ke kiri. Hasilnya itu
0,478. Selanjutnya begitu di bawahnya sama, kita lihat lagi 0,8 hasilnya sama dengan di atasnya 0,8 hasilnya sama. Nah, jadi untuk dapat nilai delta sigma Z-nya juga sama, pakai rumus yang di atas. Nah, hasilnya kita masukkan yaitu yang berubahnya itu hanya di Q sama nilai IB-nya saja. Nah, kita masukkan ini. Q-nya berapa? Yaitu 228, 228 per 2,5 pangkat 2 dikali dengan IB-nya berapa? 0,39, hasilnya 5,1. Kemudian juga yang di bawahnya 228 per 2,5 pangkat 2 dikali dengan 0,478, hasilnya 17,4. Nah, dan seterusnya sampai ke beban kolom 3-nya. Nah, setelah mendapatkan setelah mendapatkan nilai apa? Delta sigma Z-nya, nah, kita masukkan lagi ke yang ini, yaitu menghitung tegangan vertikal akibat beban kolom pada sembarang titik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, yaitu titik 1. Nah, titik 1 ini, teman-teman bisa lihat titik 1 ini kumpulan dari tiap kolom-kolom ini, dari kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Tapi fokusnya ke titik 1 saja. Nah, di sini adalah delta sigma Z sama dengan 12,7 ditambah 5,1 ditambah 0,3 sama dengan 18,1 kilonewton meter persegi. Begitu juga kolom 2. Kolom 2 yaitu titik 2 tuh berfokus pada di titik 2-nya saja, tapi pada titik kolom. Jadi kayak kolom 1, kolom 2, kolom 3, tapi berfokus pada titik 2-nya saja. Hasil dari delta sigma Z-nya. Nah, di sini juga sama delta sigma Z sama dengan 1,8 ditambah 17,4 ditambah 1,3 sama dengan 20,5 kilonewton meter persegi. Begitu juga untuk yang titik 3-nya, kita fokus di titik 3-nya pada tiap-tiap kolom tersebut 1 sampai 3, tapi fokusnya di titik 3 saja. Nah, delta sigma Z sama dengan 0,8 tambah 5,1 ditambah dengan 8,9 hasilnya yaitu 14,8 kilonewton meter persegi. Nah, sekarang nih yang terakhir. Tekanan overburden pada kedalaman 2,5. Nah, kedalaman 2,5 ini dari kolom ke titik-titiknya. Nah, di sini ada rumus yaitu sigma Z sama dengan Z per YB sama dengan 2,5 dikali 17. Nah, yang tadi saya bilang dicatat di awal yaitu volume basah dari tanah tersebut kalau tidak salah ya, itu adalah 17. Nah, jadi 2,5 kedalaman dikali dengan volume basahnya yaitu dapatnya 42,5 kilonewton meter persegi. Nah, jadi kita hitung kembali ke titik. Nah, titik 1 sigma Z sama dengan total. Nah, total. Jadi sama dengan 42,5 ditambah dengan 18,1 sama dengan 60,6 kilonewton meter persegi. Begitu juga titik 2. 42,5 ditambah 20,5 sama dengan 63 kilonewton meter persegi, dan untuk titik 3 yaitu 40 ditambah 14,8 sama dengan 57,3 kilonewton meter persegi. Jadi hasil yang ini di mana? Yang 18, 20, 20,5, kemudian 14,8. Dapatnya di mana? Nah, dapatnya dari ini tegangan vertikal yang tadi kita hitung pada sembarang titiknya ini, hasilnya ini yang kita kalikan dengan kita jumlahkan dengan hasil dari tegangan overburdennya ini untuk mendapatkan hasilnya gitu. Oke, semoga dipahami dan dapat dimengerti. Nah, soal yang kedua ini yaitu tentang distribusi tegangan di dalam tanah tentang beban terbagi rata. Nah, soal yang awal itu kan membahas tentang distribusi tegangan di dalam tanah beban titik. Nah, kalau yang kedua ini tentang beban terbagi rata. Nah, suatu timbunan mempunyai tampang seperti yang ditunjukkan pada gambar. Teman-teman bisa lihat di gambarnya ini. Dengan menganggap tanah timbunan mempunyai berat volume basah yaitu 18 kilonewton meter kubik, hitunglah tambahan tegangan vertikal pada kedalaman 2 meter dan 4 meter di titik A dan titik B-nya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, yaitu dengan titik A-nya itu kedalamannya adalah 2 meter, sedangkan titik B-nya itu kedalamannya adalah 4 meter. Nah, di bawahnya ini A adalah cara penyelesaiannya, yaitu A-nya ini menghitung kedalaman pada titik
A. Nah, di mana pada titik A atau Z sama dengan 2 meter, dihitung terlebih dahulu itu ada Q-nya atau sama dengan YH sama dengan 18 dikali 3. Nah, 18 ini dari mana? Yang ini, YH-nya ini adalah 18 kilonewton meter kubik. Yang dikali 3-nya ini mana? H-nya ini, yaitu 3. Nah, sama dengan 54 kilonewton meter kubik. Nah, dan untuk B-nya ini sama dengan 114 meter. Ini B. Teman-teman bisa lihat di atasnya ini B. Nah, dan untuk A-nya sama dengan 2 dikali 114 sama dengan 228 meter. Ada nih. Nah, selanjutnya nih, yaitu tentang tambahan tegangan vertikal untuk Z sama dengan 2. Nah, di sini A per Z sama dengan 228 dibagi 2 sama dengan 144. Begitu juga di bawah B per Z sama dengan 144 dibagi 2 sama dengan 72. Nah, selanjutnya, untuk setengah tampang, timbunan diperoleh yaitu I-nya sama dengan 0,50. 0,050 ini. Kemudian besar beban tegangan pada kedalaman 2 meter adalah delta sigma Z sama dengan Q sama dengan 2I sama dengan yaitu 54 dalam kurung 2 dikali 0,50 sama dengan 54 kilonewton meter persegi. Yang berikut menghitung tegangan vertikal di titik B dengan kedalamannya atau Z-nya sama dengan 4 meter. Gitu juga sama A dibagi dengan Z sama dengan 288 dibagi 64 sama dengan 72. B dibagi dengan Z sama dengan 144 dibagi 4 sama dengan 30. Nah, dari I sama dengan 0,50. Jadi untuk kedalaman atau Z sama dengan 4 meter, yaitu delta sigma Z sama dengan Q sama dengan 2I sama dengan 54 dalam kurung 2 dikali 0,50. Dalam kurung sama dengan 54 meter kilonewton meter persegi. Nah, soal yang ketiga yaitu tentang konsolidasi. Tapi di dalam soal ini kita diminta yaitu menggunakan metode Taylor dan Casagrande. Nah, soalnya adalah pada uji konsolidasi pada penambahan tekanan dari 50 kN meter persegi sampai dengan 100 kN meter persegi diperoleh data hubungan waktu dan penurunan seperti yang ditunjukkan di tabel di bawah ini. Kita diminta untuk hitung koefisiensi konsolidasi CV-nya dengan cara yaitu tadi saya bilang yaitu metode Taylor dan juga metode Casagrande. Nah, yang gini, yang A ini cara penyelesaiannya ini menggunakan metode Taylor. Menentukan koefisiensi konsolidasi dengan cara Taylor. Nah, ini CV, rumus dari CV adalah TV dikali dengan HT pangkat 2 per T 90. Nah, untuk U sama dengan 90 derajat, yaitu TV sama dengan 0,848. Nah, untuk rata-ratanya ini adalah 1 per 2, yaitu dalam kurun 0,9347 ditambah 0,8032 sama dengan 0,8690. Nah, karena double, jadi HT-nya itu 1 per 2, yaitu H rata-ratanya sama dengan 1 per 2, yaitu dalam kurung 0,8690 sama dengan 0,4545 cm. Jadi CV-nya kita masukkan hasil dari yang tadi H rata-ratanya sama HT-nya itu, kita masukkan ke rumus yaitu 0,84 dikali dengan 0,4545 per 6,76 dikali 60 sama dengan hasilnya yaitu kita desimalkan. Iya, desimal sepertinya. Nah, hasilnya itu 39,47 kali 10 pangkat minus 5 cm persegi per detik. Nah, yang berikut yang terakhir yaitu menggunakan metode Casagrande, yaitu
Menentukan koefisiensi konsolidasi dengan cara Casagrande. Nah, untuk CV sama dengan rumusnya seperti awal. CV sama dengan TV per HT pangkat 2 per T50. Oh sorry, kalau yang awal 90. Nah, untuk Casagrande pakai 50, T50. Sama dengan 0,197 dikali dengan 0,43 4545 pangkat 2 per 1,7 dikali 60 sama dengan 36,46 dikali 10 pangkat minus 5 cm persegi per detik. Jadi itulah hasilnya. Oke. Oke. Sekian dari video saya ini. Apabila dalam penjelasan saya mungkin kurang jelas atau kurang dimengerti, saya mohon maaf. Mungkin itu saja video dari saya. Terima kasih.